Ya, pemirsa, pencarian korban longsor di Dusun Situkung di Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah ini sudah memasuki hari ketiga kemarin dan sempat ditunda. Kondisi tanah yang masih mengalami pergerakan dan dikhawatirkan akan menimbulkan longsor susulan yang membahayakan tim evakuasi pencarian korban ini jadi alasannya. Longsor ini memang kemudian telah mencapai 10 hektar, bahkan jarak luncurannya mencapai 1 kilometer yang mengakibatkan 923 jiwa mengungsi. 26 orang masih dinyatakan hilang dan 48 rumah tertimbun longsor. Baik, pencarian korban ini dihentikan karena tadi dikatakan bahwa tanah yang masih bergerak, jadi agak berisiko untuk para petugas melakukan evakuasi di sana. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pagi hari ini, kita akan bergabung dengan Naufan Zam yang sudah berada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat pagi, Naufan. Apa informasi terbaru di sana? Ya, selamat pagi Maria Rati dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di posko Pandan Arum atau Kecamatan Pandan Arum terlihat kondusif, di mana sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tim SAR gabungan sudah sibuk untuk melakukan proses evakuasi di tempat kejadian perkara. Setidaknya ada sekitar 900 warga yang terdampak bencana longsor di Banjarnegara ini, dan ini adalah hari keempat untuk melakukan atau pencarian atau evakuasi di bencana longsor ini. Dan kemarin masih belum bisa dilakukan pencarian secara maksimal dikarenakan memang kondisi tanah yang masih labil atau masih bergerak. Namun saat ini diprediksi sudah lebih kondusif sehingga tim SAR gabungan akan mengerahkan personil secara maksimal dan rencananya akan ada 9 ekskavator yang dikerahkan untuk membantu proses evakuasi. Dan 9 ekskavator ini adalah bantuan dari Kementerian PU, pemirsa. Pencarian 26 korban ini akan dibagi menjadi 3 tim, sementara untuk tim A, B, dan C. Tim A dan C berfokus kepada pencarian korban, sementara untuk tim B sendiri berfokus kepada penyolderan atau penambalan danau yang ada di puncak gunung ini. Sementara sejauh ini terdapat 26 korban yang masih diduga hilang dalam longsor tersebut, sementara 2 meninggal dunia dan 8 korban lainnya mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Banjarnegara, Rumah Sakit Immanuel, dan juga di puskesmas terdekat, pemirsa. Tim SAR gabungan saat ini juga masih mengantisipasi adanya potensi bencana susulan dikarenakan memang curah hujan di Banjarnegara ini masih cukup tinggi sehingga bisa menimbulkan adanya potensi longsor susulan. Untuk saat ini tempat pengungsian ada 3, salah satu yang di posko ini dan juga ada di GOR. Namun untuk saat ini hunian yang terdampak oleh longsor tersebut tidak dapat dihuni kembali oleh warga-warga tersebut dikarenakan memang lokasi yang tidak kondusif dikarenakan memang tanah yang labil. Oleh sebab itu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah relokasi. Dan untuk saat ini Provinsi pemerintah Jawa Tengah masih mengupayakan hal tersebut untuk membantu sekitar 400 jiwa yang terdampak dan juga nantinya akan direlokasi. Ini adalah salah satu bentuk penanganan pasca bencana untuk mengenai di Banjarnegara ini. Seperti yang diinfokan pemirsa, longsoran memanjang sejauh 1 kilometer dan menghampar sejauh 10 hektar. Dan untuk saat ini pencarian masih berlangsung dan nanti diinfokan lagi jika ada korban yang ditemukan ataupun adanya kendala dalam pencarian atau evakuasi ini. Saya kembalikan lagi ke studio. Iya, terima kasih laporan lengkap Anda, Naufan Zam, langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Hingga saat ini memang proses evakuasi masih terus berlangsung dan memang karena kondisi tanah yang cukup labil yang menyulitkan tim evakuasi.